Selamat pagi semua. Di sini perkenalkan nama saya Tulus Edwin Kristen Bulo. Di sini saya akan menyampaikan mengenai etika dan moral dalam pembelajaran. Etika dan moral itu merupakan dua istilah yang masih sering diperbincangkan. Karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu berbicara tentang baik dan buruk, benar dan salah. Di negara Indonesia ini kita membutuhkan sebuah pendidikan, yang mana pendidikan tersebut adalah sebuah usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk bersikap dan berperilaku. Dan juga pendidikan merupakan usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya menuju generasi yang lebih baik. Di sini saya akan membahas mengenai etika dan moral peserta didik. Seorang peserta didik pasti akan membutuhkan seorang pendidik, yang mana pendidik tersebut adalah guru atau dosen. Guru atau dosen adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita, baik secara formal maupun informal. Seorang siswa adalah orang yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari seorang guru, baik secara formal maupun informal. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kita harus menghargai guru. Yang pertama itu karena guru adalah orang yang mulia, karena dia memiliki kepandaian atau ilmu dan mengajarkan serta mendidik manusia dengan kepandaiannya itu. Kemudian yang kedua, guru sangat besar jasanya kepada manusia, karena dialah orang yang memberikan ilmu. Dengan ilmu ini manusia menjadi terhormat dan beradab. Dengan ilmu juga manusia dapat menguasai alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, guru biasanya lebih tua usianya dari murid. Oleh karenanya kita wajib menghargai guru. Bahkan jika gurunya tersebut lebih muda dari kita harus tetap menghargainya sebagai seorang pendidik. Kemudian juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan manusia untuk menghargai seorang guru. Yang pertama itu berperilaku sopan terhadap guru, baik dalam bentuk ucapan maupun perilaku. Yang kedua, memperbaiki pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru baik di kelas maupun di luar kelas, serta berusaha untuk menguasainya. Contohnya itu seperti kembali belajar ketika sudah diajarkan di dalam kelas. Yang ketiga itu menaati dan melaksanakan segala perintah oleh guru tanpa membantahnya. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru atau dosen. Yang kelima, jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, baik tutur kata kita maupun dalam perilaku kita. Kemudian yang keenam, jangan mempersulit guru dengan pertanyaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Dan yang ketujuh itu, jangan membicarakan kekurangan guru, karena seperti yang kita ketahui manusia itu pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan juga di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang hal-hal yang kurang beretika yang paling sering dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam menempuh pendidikannya. Yang pertama itu sering ngobrol dalam kelas. Yang kedua, sering tertidur dalam kelas. Dan yang ketiga itu yang paling sering dilakukan adalah bermain handphone pada saat di kelas. Seperti yang kita ketahui di era digitalisasi sekarang ini, mungkin gawai atau gadget itu tidak dapat terlepas dari kehidupan kita. Karena setiap hal yang kita perbuat itu pasti membutuhkan gadget, di mana apapun yang ingin kita akses dapat kita peroleh dengan waktu yang singkat dengan gadget. Tetapi gadget itu seperti pedang yang bermata dua, di mana jika kita menggunakan gadget itu dengan baik, maka ia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi jika kita menggunakannya dengan cara yang salah, maka itu akan dapat berdampak buruk kepada kita. Dampak buruk yang dapat disebabkan oleh gadget pada saat kita bermain di dalam kelas pada saat jam pelajaran ialah ia dapat menghambat kita dalam menerima
informasi maupun ilmu yang diberikan oleh dosen atau guru, serta menghilangkan konsentrasi kita dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh dosen. Oleh karenanya, di sini saya berharap kepada semua yang menonton video ini untuk kedepannya kita dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.